Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelanggan di podcast Bingkai, Bincang Tirta Kahuripan. Senang sekali untuk podcast Bingkai kali ini bersama saya kembali Noverina. Dan tentunya di podcast Bingkai kali ini kita akan tentunya ngobrol-ngobrol tentang hal yang seru. Dan sebelum itu saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa tentunya untuk pelanggan semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan kali ini banyak keberkahan, banyak kebaikan yang bisa kita raih ya sampai hari raya nanti. Karena pelanggan ya, kalau kita berbicara tentang Ramadan, nah ini tentunya identik dengan umat muslim yang berpuasa, yang mana kita menahan diri ya dari lapar, dari haus, dari hawa nafsu, dan kita lebih bisa menahan diri untuk bisa bersabar ya pelanggan ya. Karena di bulan Ramadan ini tentunya bulan yang penuh kebaikan, yang mana kita harusnya banyak mengejar pahala, yang mana juga kita tahu ya kalau bulan Ramadan ini pahalanya berkali-kali lipat ya pelanggan ya. Jadi nggak hanya itu, di bulan Ramadan ini tentunya ada peran penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini suka kita abaikan ya, yaitu adalah peran air ya pelanggan. Jadi kita harus sadar juga nih pelanggan ya, kalau peran air ini kontribusinya sangat besar juga untuk kehidupan kita. Karena kita sehari-hari ya, apalagi di bulan Ramadan ini kita gunakan juga untuk memasak, untuk minum, untuk mandi, dan juga untuk berwudu ya pelanggan. Dan ini tentunya semua dari kehidupan kita ini membutuhkan peran air juga. Nah, karena dalam hukum Islam sendiri ya pelanggan, dari kita berwudu itu juga harus menggunakan air bersih juga ya, agar ibadahnya juga bisa dikatakan sah ya. Tapi dengan catatan juga kalau misalnya di lingkungannya terdapat air bersih gitu ya. Dan pelanggan mungkin juga tahu kalau berbicara tentang air bersih, beberapa minggu ke belakang ini pelanggan juga tahu ya kalau banyak terjadi musibah banjir juga di beberapa wilayah Kabupaten Bogor dan wilayah-wilayah lainnya. Dan ini yang menyebabkan ya pengaliran air bersih juga terhenti, yang menyebabkan banyaknya keluhan masyarakat juga atas kejadian banjir ini. Nah, ini disebabkan dari intensitas hujan yang tinggi, yang akhirnya sungai itu meluap pelanggan ya. Yang ini menyebabkan juga banyak penumpukan sampah, dan ini yang membawa material-material lumpur dan sampah yang akhirnya instalasi ini sulit untuk melakukan proses pengolahan air bersih. Nah, mungkin ini sedikitnya bisa membantu pelanggan semua untuk bisa lebih aware dan menyadari betapa pentingnya peran air untuk kita semua. Nah, tapi pelanggan, tanpa berlama-lama lagi ya, di podcast Bingkai kali ini kita akan bahas tentang keistimewaan dan manfaat air menurut Al-Quran. Nah, di samping saya sudah ada Ustadz Deden Ibnu Akil, jadi saya mau sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Deden? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita Mudah-mudahan. sehat dan Amin, puasa amin. kita diridhoi diterima Allah SWT. Iya, betul sekali, sampai hari raya nanti ya. Karena semakin menghitung hari semakin dekat juga Semakin ya dekat dan Ustadz ya. semakin besar pahalanya. Iya, betul sekali. Apalagi kita juga menantikan 10 malam terakhir ya Ustadz Deden ya. Yang mana kita mencari Lailatul Qadar. Oke, Ustadz Deden, kita akan berbicara santai ya, dan tentunya untuk menambah insight terkhusus juga dari pandangan Islam ya Ustadz Deden ya, terkait juga tentang keistimewaan dan manfaat air menurut Al-Quran. Nah, tapi sebelumnya aku pengen tanya juga dengan Ustadz Deden, kalau pandangan dari Ustadz sendiri akan pentingnya peran air untuk kehidupannya Ustadz sendiri bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang saya hormati dan para pelanggan yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam acara podcast ini. Apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Moderator terkait dengan manfaat air, tentu saja memang air itu merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Karena dari mulai hal bernilai ibadah secara pribadi maupun secara ibadah sosial, kita sangat membutuhkan air. Bahkan untuk urusan yang paling penting untuk diri kita, yaitu pemenuhan jasmani kita dan rohani kita. Karena makan kalau tanpa dimasak, tanpa air tidak akan lezat, tidak akan nikmat. Kemudian juga kita minum yang akan membuat kita sehat secara mineral dalam tubuh kita, dan secara ibadah pun
bagian daripada syarat sahnya wudu adalah ada tersedianya air yang bersih. Air bersih, Oleh karena itu sangat bernilai untuk secara pribadi kita di dunia ini, wabil khusus untuk urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke, tapi kalau misalnya dari pandangan Islam nih Ustadz ya, yang dimaksud dengan keistimewaan air itu apa sih Ustadz? Menurut Islam, air menempati tempat yang sangat penting, perannya juga begitu baik, karena di dalam surah Az-Zumar ya, di ayat yang ke-30 itu Allah sampaikan bahwa Al-Anbiya ayat 30 Allah sampaikan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah sampaikan kami jadikan dari air itu setiap sesuatu itu hidup. Berarti kehidupan itu bersumber dari air yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an di surah Al-Anbiya ayat 30 itu. Jadi keberadaan air dan fungsi air itu sangat penting bagi semua sumber kehidupan. Oke, berarti itu adalah tadi dalam Al-Quran sendiri kita memang ada ya Ustadz untuk penekanan khusus terhadap air ini sebagai sumber kehidupan ya Ustadz ya. Kehidupan. Dan bahkan ketika Allah menyampaikan terkait air sebagai sumber kehidupan itu dipertanyakan kepada orang kafir, kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah? Padahal Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran dari air itu menjadi sumber kehidupan dan sangat pentingnya air di dalam kehidupan, dan itu disampaikan oleh Islam melalui Al-Quran. Oke, tapi kenapa Ustadz air ini disebut sebagai salah satu tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran? Salah satu tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran karena salah satunya di dalam surah Az-Zumar ya, di ayat yang ke-21. Di situ Allah sampaikan dan menyinggung kepada kita. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yukhriju bihi zar'am mukhtalifan alwanu. Kata Allah, apakah kamu tidak melihat sesungguhnya Allah telah menurunkan dari langit air, kemudian Allah alirkan menjadi sumber-sumber mata air di bumi. Summa yukhriju bihi zar'an, kemudian dari air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan bermacam-macam warnanya. Nah, Allah seperti itu. Dan jadi yang tadinya bumi mati, kering, tapi dengan adanya air yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi subur dan menjadi banyak yang bisa hidup termasuk tumbuh-tumbuhan. Iya, tanpa disadari juga bahwa kita juga sangat butuh air ya Ustadz ya. Apalagi dengan makanan, minuman yang kita konsumsi tiap hari. Betul. Bahkan itu kan tumbuh suburnya karena air juga ya Ustadz ya. Dan ketika pun kita beribadah kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, apa yang Allah sampaikan? Kata Allah, ketika kita banyak beristighfar, maka rahmat Allah turun berupa hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang banyak kepada kita, dan itu akan menjadi sumber kehidupan yang baik. Ya, selama kita memang bisa mengelola bumi ini dan menjaganya dengan maslahat, ya, dengan baik. Itulah kenapa kalau misalnya hujan juga ditandakan sebagai pembawa berkah ya Ustadz ya. Makanya kita ketika hujan turun kita diajarkan doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah, jadikan hujan ini yang bermanfaat bagi kita. Oke. Tapi Ustadz, sebenarnya seberapa penting peran air bersih di bulan Ramadan ini? Nah, di bulan Ramadan ini tentu saja sangat penting juga ya, sangat utama kebutuhan kita, karena air itu dari segi kebersihan ya, dan Islam sangat menekankan kebersihan baik secara jasmani dan rohani. Dengan secara jasmani ya kita makan, dan makanan pun pasti butuh air karena butuh dimasak makanannya. Kemudian juga minum, karena kita jangan sampai haus dengan minum itu kita ini. Kemudian yang selanjutnya ketika kita beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah itu kan salah satunya adalah yang terpenting dalam ibadah kita itu adalah ibadah sholat. Betul. Nah, sholat itu syaratnya adalah dengan berwudu. Tentu saja
wudhu itu harus mempergunakan air yang bersih, yang disebut dengan air yang suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi belum tentu juga mensucikan. Tapi ketika bicara wudhu harus dua-duanya, selain suci tapi memang secara kualitas juga bisa mensucikan. Oke, berarti memang sebenarnya memang peran air juga berkontribusi besar ya, terkhusus juga untuk menunjang kekhusyuan ibadah kita juga ya Ustadz ya. Oke, tapi sebenarnya ada tidak Ustadz untuk ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian air? Iya. Ada ya, ini kaitan dengan air ini di dalam hadis ya, dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Islam sangat mengajarkan kita untuk menggunakan air dengan baik dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Secara otomatis berarti kita harus menjaga kelestarian air. Dan air itu merupakan hak bersama ya. Karena di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata beliau, al-muslimuna syuraka'a fi salasin, bahwa orang-orang Islam itu berserikat di dalam 3 hal. Yang pertama fil ma'i wal kala'i wan nari. Jadi dalam urusan air, urusan padang rumput dan urusan api. Nah, oleh karena itu maka air itu sangat baik untuk dijaga karena supaya bisa menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Kalau tidak dijaga, ya kita bisa menikmati. Tapi kalau kita tidak menjaganya, maka generasi-generasi setelah kita tidak akan bisa menikmatinya. Bahkan mungkin ketika kita masih ada pun itu bisa menjadi penyebabkan hal yang madorot ketika tidak dijaga dengan baik sumber-sumber air itu. Oke, berarti sebenarnya dalam Islam sendiri itu ada peringatannya Ustadz ya? Ada. Untuk kita itu tidak boleh boros ya. Boros dalam penggunaan air itu ada berarti ya? Ada. Dan bahkan ketika kita bicara urusan hal yang terpenting dalam Islam itu kan adalah urusan akhirat. Betul. Walaupun kita diperingatkan oleh Allah jangan juga lupakan kebahagiaan kita di dunia. Tapi Allah di situ juga menyampaikan wala tabgil fasada fil ard. Jangan kalian itu menjadi orang yang membuat kerusakan di bumi. Ya salah satu membuat kerusakan di bumi adalah tidak menjaga dengan baik sumber-sumber air. Ya. Kemudian secara umum kita tidak boleh membubajirkan ataupun melakukan pemborosan terhadap segala hal, termasuk masalah air. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya setan. Jadi kalau kita boros berarti kita bersekutu dengan setan. Nah, yang sebetulnya setan itu harus dijadikan musuh buat kita semua. Betul sekali. Berarti itu juga harus menjadi aware untuk kita semua ya, terkhusus juga di bulan Ramadan ini juga jangan boros-boros ya. Betul. Jangan boros-boros, mentang-mentang puasa, wudunya banyak banget ya Ustadz ya. Betul. Penggunaan airnya itu jadi banyak banget. Padahal gitu. Dalam wudu dan mandi saja itu ada aturannya. Nah, sunnahnya itu ketika kita wudu, kata Rasul itu cukup 1 mud. Sementara satu mud itu kurang lebih ya 7 liter ya, 7 on ya, kalau bahasa itu 7 on atau 700 gram, 700 gram. Nah itu cukup untuk berwudu. Dan kalau mandi lebih banyak lagi, itu namanya 1 sok ukurannya. 1 sok itu 4 mud, berarti 4 kali 700 gram, ya kurang lebih 2,5 liter lah ya. Itu cukup itu untuk mandi kita itu. Karena mandi juga kan ada yang mandi sunnah, ada yang mandi wajib, dan kita dilarang untuk memboroskan seperti kita wudu. Ketika dari mulai mencuci tangan sampai mencuci kaki, air terus mengalir di tangan, itu merupakan pemborosan. Dan Rasul tidak tidak merekomendasikan kita untuk, dan bahkan dilarang ya untuk kita memboroskan terkait dengan masalah air. Karena kita secara sunnah kita memang disuruh untuk hemat, dan secara sosial juga memang kita juga menjaga supaya yang lain barangkali
butuh juga air, Iya, karena betul. kalau kita boros, nah khawatir nanti yang lain nggak kebagian. Yes, Seperti itu. betul 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 betul. Berarti memang sebenarnya dalam Islam itu ada etika dan aturannya ya Ada, Ustadz ada, ya. ada. Jadi untuk pelanggan ya jangan boros-boros Jangan ya. boros-boros. Gunakan air dengan sebaik-baik mungkin dan secukupnya juga. Iya, betul. Tapi aku penasaran nih Ustadz, banyak mungkin yang apa ya, mungkin entah ini mitos atau fakta, kita itu tidak boleh membuang air panas ke got Ustadz. Iya. Karena mungkin ada Iya, apa betul. namanya? Itu benar tidak Betul, boleh? betul. Jadi Islam sangat melarang ketika kita menuangkan apa namanya air panas ke dalam pembuangan air, misalkan pembuangan gitu, air. atau dalam lubang, karena di situ memang tempatnya setan ya, tempatnya setan kotor, dan itu tidak ditekankan untuk itu. Jadi nggak boleh langsung ke sana ya. Jadi hindarilah hal yang demikian. Bahkan kalau misalkan kita membuang air kecil juga tidak boleh ke apa di bawah pohon, karena itu kan tempatnya orang untuk berlindung. Apalagi di sumber mata air nggak boleh, karena itu akan membuat air tercemar seperti itu. Oke, berarti terjawab sudah ya untuk pelanggan yang mungkin penasaran, tidak boleh membuang air panas ke apa namanya, ke pembuangan ya Ustadz ya. Ya. Oke, nah Ustadz, gimana nih cara kita untuk bisa mensyukuri nikmat air yang sudah diberikan oleh Allah? Sebagaimana disampaikan oleh ulama bahwa syukur itu adalah isti'malun ni'mah fit ta'ah li ziyadatin ni'mah. Bahwa syukur itu memberdayakan, mempergunakan kenikmatan yang telah kita diterima untuk ketaatan kepada Allah. Dalam rangka supaya kenikmatan yang diterima oleh kita saat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi, pergunakan air dengan bijak, kemudian jangan disia-siakan, dan hendaknya air digunakan secukupnya dan dengan kehati-hatian, dan dijaga juga kelestarian, kebersihannya, supaya kita bisa menikmati terus air sampai generasi-generasi selanjutnya. Betul. Seperti itu. Oke, tapi mungkin Ustadz juga sudah mendengar beberapa minggu kemarin ya, ini beberapa wilayah yang terkena dampak banjir ya, dalam konteks mungkin bencana alam. Nah, ini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari ajaran Islam sendiri Ustadz tentang cara mungkin menghadapi bencana tersebut dengan bijak? Terkait dengan bencana, tidak ada kejadian, apalagi kejadian yang buruk, kecuali memang disebabkan oleh tangan kita sendiri. Di dalam surah Ar-Rum di ayat ke-41 Allah sampaikan, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa rusaknya bumi itu tidak lain dan tiada bukan adalah karena tangan manusia. Tangan manusia. Ya, oleh karena itu mari kita bersama-sama muhasabah, ambil hikmah daripada kejadian-kejadian yang menimpa kita, bahwa ketika pun memang kita ingin supaya tidak jadi ataupun terjadi banjir, karena intinya air itu diturunkan Allah dari langit itu untuk membawa manfaat. Ketika memang kita mengelola dengan baik bumi ini. Nah, supaya kita mencegah banjir itu, kan banjir itu sebetulnya karena tempat-tempat air seperti sungai, nah itu meluap. Betul. Apa akibatnya meluap itu? Diakibatkan karena banyaknya tumpukan sampah yang tidak pada tempatnya. Betul. Sehingga ketika tumpukan sampah itu bersatu dengan air, maka dia akan membawa material-material lumpur dan sampah lainnya, ya, sehingga membuat air menjadi tidak sehat, tidak bersih, dan pada akhirnya juga membuat kesulitan untuk menjadikan air itu menjadi bersih. Ya, seperti itu. Oke, Ustadz. Nah, ini karena kita lagi di bulan Ramadan juga ya, selain juga tadi menjaga apa namanya kelestarian air, mungkin Ustadz juga bisa sampaikan etika-etika apa lagi yang harus kita terapkan dan kita jaga mungkin ya di bulan Ramadan ini, Ustadz. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan dan bulan di mana kita bisa mendapatkan banyak pahala karena pahala dilipat gandakan. Betul. Oleh karena itu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah, kata beliau, ketika kita berpuasa
idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau kita puasa ini, puasakan juga apa? Telinga kita, mata kita, dan lisan kita. Dari Dan apa? lisan. Anil kadhibi wal ma'sami wa da'adal khadimi. Dari dusta, bohong, kemudian berbuat apa namanya? Maksiat atau durhaka kepada Allah, dan juga menyakiti orang lain. Ya. Terkait dengan ini, maka kita sebagai orang yang aktif dalam bermedia sosial, hendaknya juga kita perhatikan apa-apa yang kita sampaikan melalui media sosial. Karena ketika pun kita menjadi orang yang kritis, artinya mengkritik terhadap satu kebijakan atau mengkritik terhadap perilaku seseorang atau pekerjaan seseorang, maka jangan sampai kita lupakan bahwa kritik itu harus sifatnya membangun, Yang membangun. tapi bukan sifatnya menjatuhkan. Oke. Nah, kritik itu hendaknya menjadi solusi untuk yang membuat kebijakan, dan hendaknya kritik juga menjadi muhasabah buat kita. Karena kalau kita mau apa namanya mengkritik seseorang, maka harus kita juga tahu diri dulu, apa yang salah dalam diri kita. Betul. Jangan kita bisa menilai orang, tapi tanpa kita juga terlebih dahulu menilai diri kita sendiri. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Betul. Hendaknya apa yang kita keluarkan dari lisan kita, dari perilaku kita berbuah kebaikan, bukan justru malah menambah kemudaratan. Betul, karena nanti sayang ya puasanya Ustadz ya. Iya, sayang. Karena udah puasa. Nabi ya. sangat memperingatkan itu. Betul. Kata Nabi, malam yada qaula zur, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor, dia kotor itu bisa hal juga yang menyakiti orang lain, perbuatan zalim melalui lisannya. Maka kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah nggak butuh terhadap apa yang ditinggalkan dari makan dan minumnya. Jadi puasanya nggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan hausnya aja. Tapi tidak ada nilai pahala, apalagi keberkahan dalam pelaksanaan ibadah saumnya. Iya, betul. Karena apalagi puasa itu kita kan menahan nafsunya, nggak hanya lapar dan minum aja Ustadz ya. Semuanya. Menahan kesabaran, jangan cepat kesulut emosi juga. Terlebih kepada hal pengendalian hawa nafsu. Iya, betul sekali. Karena di bulan Ramadan ini setan tidak bisa ngeganggu kita. Betul. Karena setan diikat, dibelenggu. Nah, sehingga hawa nafsu kita lah yang harus dikendalikan. Kalaupun memang ada hawa nafsu kita yang masih seperti kelakuannya setan, maka berarti memang kita sudah bersekutu sama setan. Nah, bulan puasa ini adalah sarana di mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena rata-rata hawa nafsu itu disebabkan karena makan yang tidak teratur, karena minum yang tidak teratur, karena tidur yang tidak teratur, dan waktu yang tidak disiplin, sehingga kita akan banyak mengikuti hawa nafsu. Tapi ketika bicara di Ramadan, kita dikendalikan melalui ibadah saum Ramadan. Kita dilatih untuk disiplin, dilatih untuk bersabar dan terhadap pengendalian hawa nafsu itu. Karena orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya berarti orang itu sudah menang, dan dia akan diberikan pahala terbaik oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga yang diharapkan juga dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan bulan Ramadan ini tetap dilanjutkan ya Ustadz ya. Dan jangan harus, sampai rajinnya di bulan Ramadan saja Ustadz bahwa ya. Kita ini hamba Allah. Iya, betul. Jadi bukan hamba Ramadan. Kalau hamba Allah itu dari sebelum Ramadan, apalagi setelah dididik di Ramadan, setelah Ramadan dia harus lebih baik lagi. Betul. Kalau hamba Ramadan, otomatis dari sebelum Ramadan dia tidak baik, Ramadan dia baik, setelah Ramadan dia tidak baik lagi, atau bahkan lebih tidak baik lagi. Betul. Nah, oleh karena itu Ramadan hendaknya menjadi pendidikan baik secara jasmani dan rohani untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan kata ulama, kalau kita pengen nilai ibadah Ramadan kita bermanfaat atau tidak, inna min jazaa'is sayyi'ah inna min jazaa'il hasanah al hasanata ba'daha. Kalau kita pengen lihat kebaikan yang kita lakukan, maka lihat kebaikan setelah kebaikan yang pertama yang tadi kita lakukan. Ramadan ini kita baik, setelah Ramadan
kita lebih baik, maka insya Allah berarti Ramadan kita bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. jadi Seperti itu indikator Ramadannya Ramadannya berarti seperti itu. tidak. Jadi al hasanata ba'daha, kebaikan kita setelah bulan Ramadan. Insya Allah kita bisa mengukur apakah Ramadan kita bermanfaat dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, Ustadz terakhir mungkin boleh sampaikan juga yang Iya. ingin disampaikan untuk pelanggan, bagaimana mungkin kita lebih bisa menjaga kelestarian air dan juga untuk lebih menyadari bahwa memang manfaat air ini sangat penting untuk kehidupan kita, Baik. Ustadz. Pelanggan yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini diciptakan manusia sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai dua tugas utama. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah yang terus untuk mengabdi dan taat kepada Allah, dan yang kedua adalah sebagai khalifah, jadi pemimpin di bumi ini. Maka terkait dengan menjaga kelestarian air ini sudah tentu menjadi tanggung jawab kita semua, karena itu adalah bagian daripada ibadah dan kita sebagai manusia diberikan amanah untuk memimpin di bumi ini. Kemudian Allah dan Rasulnya juga melarang kita untuk menyia-nyiakan air, kemudian bahkan merusak daripada sumber-sumber air itu. Oleh karenanya, maka mari kita bersama-sama jadikan diri kita orang-orang yang berbuat baik, banyak bermanfaat buat diri, keluarga, dan terutama masyarakat secara umum. Insya Allah ketika kita bisa banyak bermanfaat buat orang banyak terkait dengan menjaga kelestarian air ini, maka kita akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Deden Sama-sama. Ibnu Akil sudah ajak ngobrol-ngobrol. Oh ya, saya di juga hari ini. ingin menyampaikan Boleh? kepada pelanggan yang berbahagia bahwa Perumda ya, Tirta Kahuripan ini sangat bermanfaat. Betul. Keberadaannya untuk Memberikan menjadi- kontribusi memberikan air bersih. kontribusi air Betul. bersih ya Betul. untuk masyarakat. Oleh karena itu, dan mudah-mudahan para pegawainya semuanya itu dijadikan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala, amin. karena memang sudah banyak membantu kita dan masyarakat secara umum untuk menyediakan air bersih, dan itu sudah bisa dipastikan menjadi nilai ibadah, dan mudah-mudahan terus bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dan terus bermanfaat buat masyarakat, sehingga keberadaan air, terutama air bersih, bisa terus dialirkan, dan mudah-mudahan bisa terus membawa manfaat. Dan kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Amin, untuk amin, amin. pegawai Seluruh Perumda, karyawan, seluruh betul. pegawai karyawan di Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ini. Demikian barangkali. Baik, oke. Terima kasih Sama-sama. Ustadz Deden Ibnu Akil sudah diajak ngobrol, dan semoga juga dari pelanggan mendapatkan insight baru terkhusus di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ya, sembari kita juga sambil menunggu hari kemenangan ya Iya. Ustadz Deden ya. Iya, iya. Tentunya semoga bisa menambah kesadaran juga akan kepentingan menjaga air bersih dan manfaat-manfaat air di bulan Ramadan Betul, ini ya betul. Ustadz ya. Baik, untuk pelanggan jangan lupa tentunya untuk follow Instagram kita di @perumda_air_minum_tirta_kahuripan, dan di sana tentunya banyak informasi-informasi seperti informasi pengaliran terbaru ya, itu tersedia juga di Instastory, dan juga untuk informasi pelayanan lainnya itu tersedia di Instagram kita. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ini dan nantikan episode-episode Bingkai selanjutnya. Kalau begitu saya Noverina dan Ustadz Deden pamit undur diri. Terima kasih untuk pelanggan yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.